Selamat sore saudara-saudara sekalian terkasih. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan bagi segenap umatmu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umatmu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramenmu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah. Lanjut dengan doa malaikat. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyiapkan Mada Bakti 160. Marilah kita berdiri menyanyikan Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Oh, oh, oh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan,
Selamat sore. Selamat Pada sore, Pastor. kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala anugerah dan perlindungannya bagi hidup kita sepanjang hari ini. Sembari kita memohon semoga hidup kita selanjutnya dalam seluruh tugas dan karya-karya kita senantiasa dituntunnya dengan penuh kasih. Dan bersama dengan segenap keluarga, kita juga mengintensikan doa kita, Ekaristi kita pada sore hari ini untuk keselamatan Papa Yohanes Podi Pangeran Pang. 100 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadiratnya. Semoga saudara kita ini, orang tua kita ini sungguh dibukakan jalan untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk dapat menikmati janji Allah, yakni kehidupan yang kekal. Dan semoga karena itu, kalau ada kekurangan, kelemahan, bahkan mungkin dosa-dosanya selama hidup di dunia ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Rahim sungguh dapat mengampuni segala salah dosanya. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, semoga juga senantiasa dituntun oleh Tuhan dengan kasih-Nya agar dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita dan boleh mengalami kegembiraan karena kasih Allah yang senantiasa bersama dengan mereka. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan kami, ajarilah kami mengimani Putra-Mu yang bagaikan Elia baru mengajar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yaitu Yesus Putra-Mu yang membaptis kami dengan Roh Kudus. Semoga dalam seluruh perjuangan hidup kami tetap berusaha dalam iman kami, agar kami sungguh mampu menjalankan dan melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, sehingga boleh pula mendatangkan sukacita hidup bagi kami. Kami juga berdoa memohon rahmat keselamatan bagi hamba-Mu, Bapak Yohanes Podi Pangeran Pang. 100 hari yang lalu telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu. Hidupnya, pengabdiannya yang didasarkan pada imannya kepadamu, kiranya menjadi jaminan baginya untuk memperoleh rahmat keselamatan-Mu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkaulah Allah yang senantiasa menunjukkan jalan bagi mereka, agar mereka mampu melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab mereka seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, yang pada akhirnya boleh mendatangkan sukacita dan kegembiraan hidup bagi mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit dan terbenam, lalu terburu-buru menuju ke tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke arah utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak pernah bosan melihat, telinga tidak pernah puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Tuhan, Engkaulah tempat pertuduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat pertuduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia menjadi debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Referen, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghayutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, dan di waktu petang sudah lisut dan layu. Referen, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bait pengantar Injil, berdiri, kita berdiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk.
tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita menyimak apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah, maka sesungguhnya keadaan atau situasi yang dikritisi oleh si pengkhotbah tidak berbeda jauh dari situasi yang sungguh terjadi dan kita alami pada zaman sekarang ini, di mana setiap manusia selalu berusaha dengan segala daya upaya, kemampuan untuk mencari dan mencari terus apa yang dikehendakinya. Kalau orang mencari kekayaan lalu mendapatkannya, pasti tidak akan berhenti. Dia akan terus berusaha dan mendapatkan lagi. Dan setelah mendapatkan lagi, dia akan tetap berusaha dengan sekuat tenaga dan mendapatkan lagi, dan seterusnya. Dan tidak akan ada berhentinya manusia untuk mencari. Bukan berarti bahwa manusia tidak puas. Level kepuasan manusia mungkin akan semakin meningkat. Ketika dia mencari satu, dia dapat, dia puas, tetapi dia masih mau mendapatkan lagi. Dan seterusnya berusaha untuk mendapatkan itu. Sama juga sebenarnya dalam perjuangan hidup iman kita. Ketika kita belajar agama misalnya, pada awal mula kita ingin tahu siapa itu Yesus misalnya. Dan setelah kita tahu yang begini seperti itu Yesus, lalu kita ketika masuk dalam kehidupan yang nyata dan mengalami ini, mengalami itu, kemudian menjadi pertanyaan lagi. Dan kita akan terus menggali bagaimana kita kemudian sungguh dapat mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah mengkritisi manusia yang hanya fokus dalam kehidupan duniawi, yang terus-menerus mencari apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya di dunia ini, yang kadang-kadang menghiraukan, mengabaikan, melalaikan apa yang paling mendasar di dalam kehidupan, yakni hidup di dalam Tuhan. Nah, inilah yang dikritisi oleh si pengkhotbah, sehingga dikatakan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita bisa membayangkan apakah benar segala sesuatunya itu adalah sia-sia? Ya kan? Tetapi yang dikatakan oleh pengkhotbah adalah semuanya itu sia-sia kalau semuanya perhatian kita hanya diletakkan dan didasarkan pada hal-hal yang duniawi. Karena semuanya itu akan berlalu. Tetapi yang akan menjadi tetap kekal adalah hidup dalam Tuhan, bukan hidup di dunia, bukan hidup di hadapan harta kekayaan, bukan hidup di depan jabatan, dan seterusnya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Injil hari ini, khususnya seorang tokoh Herodes, seorang raja, yang tentu saja mempunyai kedudukan jabatan, pasti mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, dan mempunyai kuasa yang di tempatnya, di wilayahnya, tidak ada yang membatasinya. Dan ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, tentu saja ini pasti perbuatan yang baik, lalu ia menjadi cemas. Ya, kemudian ia menyangka bisa saja itu Yohanes, tetapi dia katakan Yohanes sudah kupenggal kepalanya. Yang lain mungkin mengatakan kepada sang raja ini, mungkin ada nama nabi-nabi zaman dahulu yang telah bangkit, atau mungkin Nabi Elia dan lain sebagainya.
Tetapi apakah Herodes takut dengan orang-orang yang seperti itu? Ya sesungguhnya tidak, karena Yohanes saja dia penggal kepalanya. Tetapi ketika ada yang melakukan perkara-perkara yang besar, lalu ia menjadi, wah ternyata masih ada yang lebih dari saya. Nah, karena itulah dikatakan lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah ini memberi kita suatu pencerahan yang baru sekaligus peneguhan bagi iman kita, bahwa usaha-usaha hidup kita di dunia ini yang sifatnya duniawi, manusiawi, kalau tidak didasarkan pada iman kepercayaan kita kepada Allah, Sang sumber kehidupan sejati itu, maka semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Mari kita tetap berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi kita, tetapi semuanya kita usahakan dalam keterikatan kita, dalam kesatuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, agar semuanya menjadi bermakna bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Lagu persembahan Mada Bakti 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah? Pantaskah kami menghadap padamu? Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, berkenanlah memulai baru lagi, melimpahkan kedamaian kepada dunia melalui Yesus Putramu, yang telah sudi mengangkat beban hidup kami, dan kini menjadi jalan kehidupan kami. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Yohanes Podi Pangeran Pang, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama,
agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas cara Engkau bergaul dengan manusia. Engkau bersabda kepada kami, manusia dengan daging dan darah, hendak mengajar kebijaksanaan hidup. Semoga tetaplah demikian adanya, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami semakin mampu mengenal apa yang Engkau kehendaki bagi kami masing-masing. Dan semoga segala harapan dan doa-doa kami yang kami persembahkan kepadamu lewat Ekaristi Kudus ini, terlebih bagi keselamatan hamba-Mu yang kami doakan, sungguh berkenan di hadapan-Mu dan mendatangkan keselamatan baginya dan bagi segenap umat-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mana Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, menghiasi hidup seluas waktu. Selamat sore.